wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Usia saya sekarang saat ini berusia 30 tahun. Saya beralamat tinggal di Tabalong, Kalimantan Selatan. SCA itu adalah penderita lumpuh akibat cedera saraf sumsum tulang belakang, yang dimaksud dalam kepanjangan spinal cord injury. Penderita lumpuh akibat cedera saraf sumsum tulang belakang. Dan aku adalah salah satu penderita SCA, spinal cord injury, lumpuh akibat cedera saraf sumsum tulang belakang karena kecelakaan di tahun 2022. Kecelakaan kerja yang mana waktu itu aku lagi mendongkrak bis, duduk di bawah, selonjoran, tiba-tiba waktu itu dongkraknya lepas, akhirnya aku pun kejepit di bawah dengan posisi badan kelipat dua. Dari situlah patah tulang belakangku, dan dari situlah aku lumpuh dalam sekejap dan mati rasa dalam sekejap dari pusat sampai ke ujung jari kaki. Bukan dari bawaan lahir, bukan dari bawaan suatu penyakit, murni karena kecelakaan kerja tersebut yang menyebabkan lumpuh dari pusat sampai ke ujung jari kaki. Itu kejadiannya di tahun 2022 bulan April. Udah jalan hampir 4 tahun kurang lebih. Sebelum itu aku aktif bekerja sebagai seorang supir bis pariwisata, bawa rombongan orang ziarah, orang wisata keliling, aktif setiap hari. Untuk awalnya itu belum tahu, karena kami sekeluarga kadada yang mengetahui bahwa aku ini bakal lumpuh. Aku kira pertama itu cedera patah tulang belakang itu sama dengan patah kaki. 3 bulan, 4 bulan tulangnya nyambung, bisa jalan lagi. Tapi berbeda dengan cedera patah tulang belakang, yang mana selama 6 bulan aku menjalani pengobatan alternatif, dari diurut, macam-macam pengobatan alternatif lah ya kan. Tapi selama 6 bulan itu tidak ada membuahkan hasil sama sekali. Akhirnya aku ke medis dan konsultasi ke dokter saraf di RS Badarudin. Dan disarankanlah untuk dijelaskanlah tentang cedera saraf sumsum tulang belakang. Dijelaskan tentang cedera saraf sumsum tulang belakang, yang mana sekarang ini yang membuat aku lumpuh karena ada cedera saraf di sumsum tulang belakang yang patah itu. Akhirnya aku mengikuti saran dokter, dan di bulan ke-7 aku dioperasi pasang pen di tulang belakang. Kondisi Batisto waktu kecelakaan itu langsung mati total. Dari kecelakaan itu kan posisinya dalam posisi badan kelipat dua, muka sama lutut itu rata. Sejam baru bisa dievakuasi. Nah, karena aku tuh yang patah tulang belakang pusat, dari pusat ke bawah aku lumpuh total, nggak bisa gerak sama sekali, dan mati rasa sama sekali. Bahkan aku berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak bisa duduk. Selama kurang lebih 1,5 tahun nggak bisa duduk. Setelah aku bisa duduk, itu aku mulai mandiri, mulai ke kursi roda, duduk di kursi roda, keluar rumah, mulai beraktivitas ringan, mulai mandiri. Kalau sebelum aku bisa duduk, karena perutku juga termasuk lumpuh ya kan, setiap 2 hari sekali aku BAB-nya dicongkel sama istri, dibantu. Karena perutku lumpuh, sampai sekarang pun aku belum bisa BAB. Jadi sampai sekarang itu aku BAB tetap masih dicongkel pakai jari, ngeluarin kotorannya, karena perutku ini lumpuh dari pusat ke bawah. BAB pun aku nggak merasakan. Kalau dulu pakai bakami pun pakai selang bakami. Tapi kalau sekarang ini kan udah bisa mandiri, jadi aku udah bisa ke kamar mandi seorang. Jadi kada perlu dicongkel sama istri. Dulu selama kurang lebih 1,5 tahun kada bisa duduk, jadi harus istri yang membantui. Awal-awalnya
Namanya kita manusia biasa ya Allah. Namanya kita manusia biasa, awal-awalnya memang down. Setiap hari menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Kenapa nih harus aku nang diuji kayak ini? Kenapa harus aku nang lumpuh kayak ini? Kenapa harus aku nang diberi ujian kayak ini? Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan keadaan, mulai berdamai dengan keadaan, mulai ikhlas tentang keadaan, dan mulai perlahan sabar tentang keadaan. Alhamdulillah, semakin hari aku semakin terbiasa. Pelan-pelan mulai ikhlas, mulai berdamai. Karena memang tidak ada solusi lain. Memang tidak ada solusi lain lagi selain daripada berdamai dengan keadaan. Selain daripada bersabar dengan keadaan, selain daripada mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Mengeluh, menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan tidak akan merubah keadaan. Walau sampai nangis darah pun tidak merubah keadaan. Sebenarnya kada ada kejadian apa-apa. Cuman karena memang aku sendirinya hendak bangkit. Kalau aku berdiam kayak ini terus kada ada berubah. Cuman waktu itu sempat down 2 tahunan. 2 tahunan ini kan sudah jalan 3 tahun 8 bulan. Jadi selama 1 tahun 8 bulan ini mulai berdamai dengan keadaan itu mulai nol. Mulai bagamatan. Mulai tahun lalu mulai bersosial media, mulai aktif bermasyarakat lagi. Setengah tahunan ini mulai aktif latihan dengan sambil lab itu memanfaatkan sosial media. Finansial ya pastinya mengharapkan bantuan keluarga awal-awalnya. Cuman dari situ kadang mungkin kita berpikir kadang mungkin kan keluarga menolongi selawasan. Nah dari situ aku sama istri bertukar posisi. Istri yang begawi, bini yang berjualan, aku yang di rumah basi simpun rumah, bemasak ke dapur, bapak bayar kapas ya lah. Apa yang bisa aku lakukan. Tapi apa yang bisa biniku lakukan, biniku lakukan. Buat mencari nafkah, kayak itu. Jadi aktif bersosial media itu kah? Karena kayak ini dulu mikirnya. Kalau orang kayak aku kan orang disabilitas ya lah. Rasanya tuh sudah kadang memungkinkan lagi untuk bekerja di dunia nyata, apalagi begawi barat kayak orang. Jadi aku berpikir bahwa ini memang zaman begawi kadang mesti harus menggunakan tidak menggunakan cara berpikir kita dengan memanfaatkan sosial media. Misalkan berjualan di sosial media kah, jadi afiliat atau jadi konten kreator, apa yang kita bisa. Akhirnya dari situ mulai memberanikan diri, yang mana sebelum aku lumpuh aku paling minder lawan kamera, tapi semenjak tuntutan keadaan, karena keadaan memang harus aku mencoba turun menjadi konten kreator. Akhirnya aku mulai mencoba dan responnya baik. Teman-teman SCI rasa terbantu dengan semangatnya. Jadi aku konten kreator membagikan cerita tentang keseharian disabilitas, tentang semangat disabilitas. Dari awal yang nonton itu sebenarnya sedikit orangnya, cuma semangat kita bersosial media, aktif bersosial media, konsisten bersosial media, setiap upload jamnya ditentukan, labsnya ditentukan. Sekalian kita juga kan dibalik konten kita olahraga juga, olahraga sambil beraktivitas. Akhirnya banyak yang menonton sampai ya. Karena apa kak kakinya? Aku pun alhamdulillah terkenal di kalangan orang-orang SCI se-Indonesia. Kaki penasaran? Kalau aktif itu biasanya saya orang itu 55.000. Kalau tekanannya rame biasanya sampai 5.000, 7.000 yang nonton sekali. Kalau untuk
tayangan kayak di Facebook tuh beda-beda. Ada yang sampai 2 juta, ada yang sampai 1 juta tayangannya. Sebenarnya kan ada yang melajari, cuman karena tekad kita aja. Tekad kita, orang lain aja bisa. Kita melihat orang di TikTok sukses bersosial media ya kan. Kita pelajari dengan sendirinya apa adanya tanpa kita diarahkan oleh seseorang. Mulai dari itu aku pikir bahwa setiap orang berhak untuk sukses. Kayak bersosial media itu tidak harus sempurna, tidak harus kondisi fisik yang utuh ya kan. Banyak orang-orang yang bersosial media orangnya yang disabilitas bisa sukses. Jadi mulai dari situlah aku mulai belajar bangkit, mulai belajar bagaimana cara menggunakan sosial media ini sebaik mungkin. Akhirnya pelan-pelan jadi terbiasa sampai alhamdulillah penonton banyak. Kalau live itu sebagian dijawab, tapi sebagian harus kita abaikan, memang sengaja. Karena kada semua pertanyaan itu kita jawab. Karena kalau kita jawab terus pertanyaan orang bosan jadinya bertanya. Kada ada kesannya lagi yang ditanyakan gitu. Bahkan kita menjawab orang waktu kita live itu kalau bisa dengan kata sepenggal kata. Misalkan yang nonton 2.000 orang bertanya, kenapa pian bang? Kita jawablah kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera patah tulang belakang hingga lumpuh. Bisa ceritakankah kronologisnya? Otomatis kan orang berpikir, penasaran, masa karena kecelakaan dari 2022 nggak bisa jalan? Ya kan? Otomatis kan orang penasaran bertanya lagi, bisa ceritakankah kronologisnya? Baru kita ceritakan seutuhnya. Memancing. Karena dari situlah yang membuat orang tuh penasaran bertanya. Akhirnya orang penasaran tuh yang membuat orang banyak komentar. Semakin banyak komentar yang masuk, semakin banyak yang menonton. Karena gitu. Ya, di sela-sela kita menceritakan sesuatu yang kita ceritakan tentang kronologis misalkan, di sela-sela itu kita sambil gerak lah juga, sambil gerak melatih fisik kita dan menampakkan diri kita bahwa inilah keadaanku sekarang. Nah gitu, bahwa inilah keadaanku sekarang, inilah penyebabnya yang aku ceritakan. Jadi itu telah memancing juga lah sebenarnya. Tapi memang ada netizen itu yang menghina, merendahkan kita tuh pasti ada. Tapi sebelum kita terjun ke konten kreator itu memang harus siap dihujat dulu. Memang sudah harus siap dihujat. Jangan sampai mental kita turun hanya karena hujatan itu. Dan sebujurnya pulang di lab itu, semakin kita dihujat orang, semakin naik pulang kita. Itu menuai pro kontra itu. Tapi ya tergantung kita cara membijaksanainya. Karena kada semuanya juga komentar itu kita jawab. Terkadang makin kita diamakan makin orang bertanya gitu. Bisa juga. Kalau dulu aku aktif terapi di rumah sakit, lawan di klinik. Kalau untuk sekarang ya memang karena udah lawas lah. Satu pertama terkalang biaya. Yang kedua terkalang waktu. Seumpama ada duit untuk fisioterapi di klinik, kayaknya lebih diperlukan untuk kebutuhan yang lain. Jadi aku stop untuk fisioterapi di klinik. Di rumah sakit karena terkalang waktu. Kadang seharian ngantri, waktunya biniku hendak berjualan gitu. Jadi sekarang ini lebih aktif terapi mandiri aku di rumah. Terapi mandiri dengan olahraga, dengan aktivitas kayak sambil lab, sambil olahraga itu yang kayak biasa. Sambil aku membeli alat-alat terapi sendiri yang seperti di rumah sakit dengan budget yang aku punya gitu. Ini alat semuanya desainnya dari Ulun. Ulun minta ulahkan dengan kawan Ulun yang bagawi di bengkel las. Besinya ini semuanya dari Pertamina. Dia orang bengkel las Pertamina. Dialah yang support untuk alat olahraga. Jadi aku tinggal bilang desainnya kayak apa.
aku sekarang ini sebagai penyandang disabilitas. Yang dulunya aku sehat, berjalan, bisa bagawi kayak orang normal seperti orang pada umumnya. Tiba-tiba sekejap aku menjadi orang lumpuh, itu adalah momen yang paling berat. Sulit menerima kenyataan. Alhamdulillah dukungan keluarga luar biasa, supportnya luar biasa. Sangat membantu untuk proses pemulihan. Dukungannya luar biasa. Supportnya luar biasa dari pihak keluarga. Itulah yang membuat aku tuh semangat juga. Ya harapannya tuh mudah-mudahan kedepannya bisa beraktivitas normal seperti orang pada umumnya lagi. Bisa sukses lagi ke depannya. Mudah-mudahan. Walaupun misalkan kada ada harapan lagi nih untuk aku nih kalau berjalan, ya minimal aku sudah berjuang lah semaksimalnya. Mudah-mudahan diberi kesabaran dan keikhlasan yang lebih luas saja lagi. Sejauh inilah selama aku jadi orang SCI, mulai dari awal kecelakaan sampai sekarang ini, memang orang-orang SCI ini paling susah disembuhkan. Ada pun yang sembuh bisa jalan lagi butuh proses waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun baru bisa jalan. Itu pun jalannya nggak normal 100% lagi. Mungkin jalannya pakai tongkat welkar, jalannya kayak robot, nggak normal lagi 100%. Dan sejauh ini dokter pun belum menemukan obat untuk menyembuhkan cedera saraf sumsum tulang belakang. Dokter pun memvonis harapan sembuh itu cuma 20%. Yang membuat aku tuh semangat sampai sekarang ini tuh cuman keyakinan hati. Kalau menasiakan vonis dokter, sampai kapanpun aku kada bakalan bangkit, sampai kapanpun kada bakalan semangat. Kadang berpikir gasan apa olahraga, gasan apa berobat, gasan apa terapi. Orang kita sudah divonis lumpuh sama dokter itu nah. Karena memang susah menyembuhkan orang yang cedera saraf, bahkan banyakan yang nggak bisa sembuh. Teman-temanku di SCI itu ada yang sampai 36 tahun, 28 tahun. Ada juga yang hanya 6 bulan, ada yang hanya 2 bulan.